Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut selanjutnya tentang rangka anggota gerak atau apetikular bagian bawah, yaitu terdiri dari gelang panggul dan tulang kaki. Gelang panggul ada bagian tulang usus. Kita lihat di sini tempat duduknya tulang usus, sehingga usus kita tidak kemana-mana ya, ajek atau tetap ada di tempatnya. Tulang kemaluan sini atau pubis, dan ischium atau tulang duduk. Terus bagian bawahnya lagi ada tulang paha, tempurung lutut atau tulang lutut, tulang kering, dan tulang betis. Pergelangan kaki, ruas jari kaki, dan telapak kaki. Oke, kita lihat selanjutnya. Jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya. Kita ingat sekali lagi, tulang adalah alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa ada bantuan dari otot sebagai alat gerak aktif. Tulang berdasarkan jenisnya ada tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan tersusun dari kolagen atau zat kolagen, atau yang disebut sel-sel tulang rawan disebutnya kondrosit, sedangkan tulang keras tersusun dari zat kapur dan kalsium. Sel-sel tulang keras disebut osteosit. Oke, tulang rawan di sini ada beberapa macam. Yang pertama tulang rawan hialin, letaknya ada di cuping hidung. Ini adalah contoh tulang rawan ya. Dan tulang rusuk, tulang dada kita itu ada antaranya, di antaranya ya, bukan tulang rusuk ya. Kalau tulang rusuknya dan tulang dadanya itu termasuk tulang keras, tetapi di antaranya itu ada yang disebut tulang rawan hialin. Cincin trakea, tenggorokan kita itu adalah tulang rawan hialin. Tulang rawan elastis bersifatnya lentur, ada di bagian luar telinga atau daun telinga. Tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa mengandung kolagen. Kurang lentur dia, tapi dia mengandung kolagen yang tidak teratur. Ada di mana? Di ruang tulang belakang, bagian ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan tulang keras, kita lihat ini adalah jaringan penyusun tulang keras. Ada saluran Haffers di sini. Oke, untuk apa? Disinilah dilalui oksigen dan sel-sel makanan. Di sini ada sel-sel tulang atau osteosit. Lihat ya, yang ungu ini atau yang pink ini adalah sel tulang atau osteosit, dan Haffers. Ini semua disebutnya jaringan matriks tulang keras. Nah, antara sel tulang yang satu atau osteosit yang satu dengan yang lain dihubungkan nih, ada jaring-jaring atau garis-garis, disebutnya kanalikuli. Oke. Nah, disinilah untuk mengalirkan oksigen, makanan, dan membuang limbah. Lanjut, di sini bentuknya ya, tulang keras. Nah, tulang keras ada beberapa bentuk, tulang pipa, tulang pipih, dan pendek. Ada di mana tulang pipa? Tulang pipa ini ya, bagian lutut, tulang lengan atas, lengan bawah, ini pipa, panjang, dan bagiannya berongga bawah, dalamnya. Sedangkan tulang pipih ini dia, tulang pipih ada di bagian mana? Tulang tengkorak kita, pipih bentuknya, tulang belikat. Sedangkan tulang pendek ada di pergelangan tangan, ya, dan tangan ini tulang pendek. Ada bagian tulang yang tidak beraturan, disebut antara lain tepatnya di rahang bawah. Ini tidak beraturan bentuknya. Oke. Proses pembentukan tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. Sekedar info bahwa bayi yang dilahirkan 90% tulang yang ada pada bayi, terbentuk pada bayi adalah tulang rawan. Seiring tumbuh kembangnya, tulang rawan tersebut akan mengalami yang namanya pengerasan atau osifikasi menjadi tulang keras, kecuali tulang rawan yang tadi Ibu sudah jelaskan, cuping hidung, daun telinga ya. Bayangkan kalau cuping hidung kita ini dari tulang keras, ya susah ngorek upilnya. Intermezzo ya. Osifikasi ya nak, proses pembentukan tulang rawan dan tulang keras. Kita lewat. Nah, tadi tulang sudah. Sekarang bagaimana tulang itu bisa bergerak? Karena ada hubungannya atau ada artikulasinya yang disebut sendi. Kenapa bisa bergerak? Karena ada pembungkusnya, ada minyaknya atau pelumasnya yang disebut minyak sinovial. Oke.
Sendi mati, sendi kaku.